Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah mengenal mengenai definisi dari aljabar sigma, kemudian juga beberapa konsekuensinya. Lalu untuk materi kali ini kita akan mulai dari teorema 31 ini ya. Diandaikan F adalah pemetaan dari X ke Y, kita bisa tuliskan begini: F itu adalah pemetaan dari X ke Y, lalu B itu adalah aljabar sigma di Y, jadi Y ini punya aljabar sigma B. Nah kemudian kelas A yang didefinisikan sebagai inverse image atau pre-image nya B itu merupakan aljabar sigma di X. Jadi klaimnya adalah ini ya, A tadi merupakan aljabar sigma di X. Nah untuk membuktikan teorema ini kita membutuhkan beberapa sifat beberapa sifat terkait operasi himpunan ya. Itu dituliskan dalam lemma 21. Nanti akan kita lihat lemma 21 nya. Yang jelas kita sekarang bisa membuktikan syarat pertama dulu sebagai aljabar sigma. Jadi Y, karena B itu adalah aljabar sigma di Y, maka jelas Y ada di dalam B. Sehingga inverse image-nya Y yang tidak lain adalah X, berarti harus ada di dalam A. Jadi inverse image-nya si Y tadi yang tidak lain adalah X itu ada dalam A, berarti X itu ada di dalam A. Sehingga syarat nomor 1 dalam aljabar sigma itu terpenuhi ya. Oke. Nah kemudian sekarang kita akan lihat terlebih dahulu lemma 21 yang berisi sifat-sifat dari operasi himpunan. Ini dia ya. Jika A itu subhimpunannya B, B subhimpunannya X, maka berlaku FA, F itu adalah pemetaan dari X ke Y, berlaku bahwa FA itu subhimpunannya FB, subhimpunannya Y. Kemudian kalau A digabung dengan B dan itu adalah subhimpunannya X, maka pemetaannya oleh F itu akan sama dengan FA digabung dengan FB. Begitu juga untuk yang irisan. Jika A irisan B itu subhimpunannya X, maka pemetaan dari A irisan B itu sama dengan irisan dari pemetaan A dengan pemetaan B. Oke. Lalu sekarang yang bagian inverse-nya, kalau A aksen subhimpunannya B aksen, subhimpunannya Y, maka inverse image-nya si A aksen itu subhimpunan dari inverse image-nya B aksen, dan itu tentunya adalah subhimpunannya X. Kalau A aksen digabungkan B aksen subhimpunannya Y, maka inverse image-nya A gabungan B A aksen, ini harusnya ya ada kekeliruan di sini. Aksen itu sama dengan F-1 dari A aksen digabung dengan F-1 B aksen. Begitu juga untuk yang irisan, A aksen irisan B aksen subhimpunannya Y, maka inverse image-nya A aksen irisan dengan B aksen, ini saya ralat lagi, itu sama dengan F-1 A aksen diiris dengan F-1 B aksen. Selanjutnya kalau A aksen itu subhimpunannya Y, maka inverse image-nya dari A aksen komplement sama dengan F-1 dari A aksen dikomplementkan. Ya, ada 7 sifat ini nanti akan kita gunakan dalam pembuktian. Kita kembali ke teorema tadi. Nah, sekarang kita akan membuktikan sifat syarat nomor 2 ya, syarat nomor 2 dalam definisi 31, dalam definisi aljabar sigma. Andaikan AI I dari 1 sampai N itu merupakan anggotanya A. Berarti kalau dia anggotanya A, karena anggotanya A itu diperoleh dari inverse image-nya ini B ya, berarti akan ada BI I dari 1 sampai N sedemikian rupa sehingga AI itu adalah inverse image-nya BI ya. Nah berdasarkan sifat nomor 5 dalam lemma 21, sifat nomor 5 tadi adalah kalau A aksen itu
gabung B aksen itu adalah subhimpunannya Y, maka F-1 dari A aksen gabung dengan B aksen itu adalah sama dengan F aksen F-1 dari A digabung dengan F-1 dari B aksen ya, A aksen B aksen. Nah, ini sifat nomor 5 nya ya. Sehingga coba sekarang kita gabungkan AI tadi, AI kita gabungkan, maka karena setiap AI itu adalah F-1BI, berarti kita boleh tulis begini, gabungan dari F-1BI, lalu F-1BI, dari gabungan ini berdasarkan sifat nomor 5 tadi, yang ini ya, sifat ini bisa kita terapkan ke sini dengan kita perumum ya. Kalau ini gabungan antara dua subhimpunan, ini gabungan antara sejumlah n subhimpunan, sehingga kita bisa tuliskan gabungan dari F-1BI itu sama dengan, ini kan gabungan dari F-1 aksen dengan F-1B aksen. Kalau ini gabungan dari F-1BI itu sama dengan F-1 dari gabungan BI gitu ya, F-1 dari gabungan BI. Nah, sehingga sementara gabungan dari F-1BI ini, gabungan dari BI ini itu adalah karena setiap BI itu anggotanya B dan B ini adalah aljabar sigma, berarti gabungan BI-nya adalah anggota aljabar sigma B juga. Jadi ini dalam kurung ini juga anggota aljabar sigma B. Sehingga karena dia anggota aljabar sigma B, maka F-1-nya akan menjadi anggotanya A. Gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan berarti sekarang bahwa, saya hapus lagi nih, kita bisa simpulkan bahwa gabungan dari AI tadi ada di dalam A. Oke, sehingga syarat nomor 2 dalam aljabar sigma itu terpenuhi ya. Kemudian sekarang yang ketiga kaitannya dengan komplement ya. Sekarang kita ambil sembarang unsur di A, misalkan A ini kita ambil, lalu tentunya akan terdapat B, jelas ya, karena kita ambil sembarang A di sini berarti harus ada B di sini. Nah, yang mana A itu sama dengan F-1B. Nah, kemudian dari syarat nomor 7, yaitu kalau ada syarat nomor 7 itu, sifat nomor 7, A aksen itu subhimpunannya Y, maka F-1 ya, F-1 dari A aksen komplement ya, aksen komplement itu akan sama dengan F-1 A aksen ya, F-1 aksen terus diambil komplementnya. Nah, gitu. Nah, sehingga A komplement tentunya adalah F-1B, karena A adalah F-1B ya, berarti A komplement adalah F-1B komplement. Nah, F-1B komplement ini berdasarkan sifat nomor 7 itu akan berlaku seperti ini, F-1B komplement. Nah, kemudian B komplement sendiri karena B-nya adalah anggotanya aljabar sigma B, maka B komplement juga anggota aljabar sigma B. Kalau B komplement anggota aljabar sigma B, berarti F-1-nya juga F-1-nya yang anggotanya A, berarti F-1-nya juga akan anggotanya A, sesuai dari definisi di sini ya. Sehingga kesimpulannya berarti F-1B komplement adalah anggotanya A, berarti kita dapatkan A komplement adalah anggotanya A kalau A-nya adalah anggota A. Dah. Jadi syarat 3 juga sudah terpenuhi, berarti sudah tuntas ya, sudah tuntas sekarang bahwa teorema ini terbukti. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke definisi 3.2. Oh ya, maaf, sebelum saya lanjutkan ke 3.2 mungkin ada penjelasan terkait materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah mencoba membahas teorema ini dengan memanfaatkan lema ini, mengacu pada bukunya Nino Bocara itu, tetapi di buku tersebut
sifat-sifat dalam lemma yang saya tuliskan di sini itu tertulis dengan notasi yang keliru ya. Jadi dia salah ketik sehingga waktu itu kita ada kebingungan dalam membuktikannya karena ternyata dia salah ketik, sehingga ini yang sudah saya tulis di sini ini sudah dikoreksi ya, sudah direvisi dari salah ketiknya Nino Bukhara itu. Oke ya. Baiknya ini bagi para pemirsa ini disalin saja, sifat ini disalin karena nanti akan digunakan di berbagai kesempatan ya. Disalin, ditulis di kertas sehingga nanti ketika saya membahas pembuktian-pembuktian yang lain itu bisa langsung merujuk ke sana. Oke. Sekarang kita masuk ke definisi 32. Andaikan X suatu himpunan dan A suatu aljabar sigma di X, maka pasangan X, A itu disebut sebagai ruang terukur. Ya, ini mirip seperti apa ya, definisi misalkan topologi gitu ya. X suatu himpunan lalu A adalah struktur topologi, maka XA adalah ruang topologi begitu. Jadi kalau di sini A-nya adalah aljabar sigma, maka nanti X pasangan X dengan A ini disebut sebagai ruang terukur. Kemudian lanjut ke definisi ketiga. Andaikan ada dua ruang terukur XA dan YB ini, lalu F adalah pemetaan X dari X ke Y. Nah, pemetaan ini dikatakan terukur AB jika apa? Untuk setiap B anggotanya B, F-1B itu ada di dalam A. Gitu ya. Jadi F-1 ada di dalam A. Di sini hanya dipersyaratkan ada di dalam A, bukan harus sama dengan A ya. Sehingga bukan harus nanti F-1B ini yang ini itu harus sama dengan A, tidak harus. Maka konsekuensinya yang bisa langsung kita ambil dari definisi 33 ini adalah F-1 aljabar sigma B itu subhimpunannya aljabar sigma A. Oke. Kemudian sekarang andaikan E merupakan kelas yang berisi subhimpunan-subhimpunan di suatu himpunan tak kosong X. Oke. Maka himpunan yang berisikan semua aljabar sigma di X yang memuat E itu tidak mungkin kosong. Jadi kalau kita kumpulkan kita bentuk suatu himpunan yang isinya adalah aljabar sigma di X, tapi yang aljabar sigma tersebut memuat E loh ya, yang memuat E, maka ini tidak mungkin kosong. Setidaknya di sini ada PX ya, setidaknya ada PX, yaitu power set of X atau himpunan yang berisikan semua subhimpunan-subhimpunan di X ya. Itu tidak mungkin kosong ya. Artinya jelas E ini jelas ada di dalam sini, jelas ya, ada di dalam PX karena kan PX tadi memuat seluruh subhimpunannya X. Nah, subhimpunan yang ada di dalam E pasti ada juga di dalam PX. Oke, sekarang kita masuk ke lemma 32. Nah, andaikan A dan B adalah dua aljabar sigma di X. Oke, dua aljabar sigma di X. Ini saya hapus dulu atasnya biar nggak bingung. Oke. Andaikan A dan B adalah dua aljabar sigma di X. Irisan A dengan B itu akan merupakan aljabar sigma juga di X. Ini klaimnya seperti itu. Jadi kalau ada dua buah aljabar sigma A dan B di X di satu himpunan yang sama, maka irisan kedua aljabar sigma itu juga akan merupakan aljabar sigma. Kita buktikan. Pertama kita tuliskan dulu C sebagai irisan A dengan B. Nah, jelas X ada di dalam C ya. Jelas X ada di dalam C karena apa? X itu ada di dalam A, X juga ada di dalam B. Maka kalau diiris ya masih ada juga di dalam C ini. Gitu ya, jelas. Kemudian untuk setiap UI anggotanya C tadi, I katakanlah dari 1 sampai N, tentunya UI itu sesuai definisi dari irisan ya, maka UI harus ada di dalam A dan UI juga harus ada di dalam B. Itu sesuai definisi irisan.
Kemudian oleh karena itu kalau kita gabungkan semua UI tadi dari 1 sampai N, maka hasil gabungannya, karena masing-masing ada dalam A, hasil gabungannya juga kan ada di dalam A ya, karena A tadi ada aljabar sigma. Begitu juga gabungan dari UI tadi akan ada di dalam B, karena B juga aljabar sigma. Sehingga dari definisi ini berarti gabungan UI itu ada di dalam A dan ada di dalam B, yang berakibat berarti gabungan UI tadi ada di dalam C. Oke, terakhir, kalau U itu anggotanya C, berarti U anggota A dan U juga anggota B ya, sesuai definisi irisan. Sehingga komplemennya juga akan ada di dalam A, karena A adalah aljabar sigma, juga ada di dalam B karena B aljabar sigma. Itu berarti komplemennya U tadi itu ada di dalam A dan di dalam B, atau berarti dia ada di dalam C. Nah, sehingga syarat nomor 3 dari aljabar sigma sudah terpenuhi juga. Oleh karena itu irisan A dan B ini jelas merupakan aljabar sigma di X ya, di X. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Jadi berdasarkan lemma 32 itu dapat kita simpulkan bahwa irisan semua aljabar sigma di X yang memuat E, ingat E tadi adalah kelas yang berisikan subhimpunan-subhimpunan di X, itu juga merupakan aljabar sigma di X, dan kita akan simbolkan dengan SE. Jadi kalau semua aljabar sigma yang memuat E tadi itu kita iris, maka akan diperoleh aljabar sigma berdasarkan lemma 32, dan itu akan kita simbolkan dengan SE. Nah, tentunya aljabar sigma SE ini merupakan aljabar sigma terkecil di X yang memuat E. Jadi bukan terkecil tok ya, jangan berhenti di sini, tapi tambahkan keterangan yang memuat E gitu. Dan akan kita sebut sebagai aljabar sigma yang dibangkitkan oleh E. Oke. Sekarang, nah ini yang cukup menarik ya, teorema 32. Andaikan F itu adalah pemetaan dari X ke Y ya. Kemudian andaikan E adalah kelas subhimpunan di Y yang membangkitkan B, berarti kita boleh tulis B itu adalah aljabar sigma yang dibangkitkan oleh E ya. B itu adalah aljabar sigma yang dibangkitkan oleh E. Jadi S-nya ini S kaligrafik. Nah, gini. Jadi B itu adalah aljabar sigmanya E. Maka di sini teorema ini mengklaim bahwa F itu terukur, jadi sebagai pemetaan dari X ke Y itu terukur jika dan hanya jika. Nah, perhatikan ya, jika dan hanya jika F-1E itu subhimpunannya A. Jadi klaimnya sederhana, F terukur jika dan hanya jika F-1E ya, F-1E itu subhimpunannya A. Oke. Nah, sekarang untuk pembuktiannya, kalau kalimat klaimnya di sini adalah jika dan hanya jika, maka pembuktiannya harus dilakukan dua arah. Pertama, jika F terukur, buktikan bahwa F-1E itu subhimpunannya A. Lalu berikutnya kita juga harus membuktikan jika F-1E itu subhimpunannya A, buktikan bahwa F itu terukur. Jadi sekarang kita akan buktikan arah ke kanan dulu ya. Kalau dibuktikan ke arah kanan berarti F terukur kita andaikan terpenuhi ya. Andaikan F terukur. Kalau F terukur, maka untuk setiap B anggotanya B berlaku bahwa F-1B itu anggotanya A, yaitu sesuai dari definisi pemetaan yang terukur tadi, definisi di ini ya, nomor definisi 33 ya, definisi 33. Kalau F ini adalah terukur, maka F-1B itu ada di dalam A. Oke. Sehingga kita kembali ke sini bahwa F-1B harus ada dalam A kalau B-nya itu anggotanya aljabar sigma B ini. Nah, kemudian untuk setiap E
yang ada di dalam kelas E ini tentunya E juga akan ada di dalam B ya, karena B tadi apa? Aljabar sigma yang dibangkitkan oleh ini. Kalau dibangkitkan oleh ini, maka anggotanya ini juga ada di dalam B ini tentunya ya, tidak mungkin enggak. Sehingga untuk setiap E di dalam kelas E ini juga akan ada di dalam aljabar sigma B. Sehingga F-1E jelas akan ada di dalam A ya, ada di dalam aljabar sigma A tadi. Sehingga kalimat yang pertama, jika F terukur maka F-1E subhimpunan A. Oke, saya tulis di sini ya. Jika F terukur maka F-1 dari E itu subhimpunannya A, itu sudah terpenuhi ya, sudah terbukti. Nah, sekarang sebaliknya. Berarti kita akan membuktikan arah sebaliknya ya, yaitu F-1E subhimpunannya A. Kita akan buktikan kalau ini berlaku, maka kita buktikan bahwa F itu terukur. Oke. Jadi sekarang andaikan berlaku bahwa F-1E itu subhimpunannya A. Jadi kita andaikan ini berlaku. Nah, berdasarkan teorema 31 ya. Berdasarkan teorema 31. Teorema 31 tadi adalah yang ini. Kalau F-1B menyatakan begini, bahwa kalau B itu adalah aljabar sigma, maka F-1B itu merupakan aljabar sigma di X ya. F-1B itu aljabar sigma di X. Itu teorema 31. Berarti sekarang kalau saya ambil F-1SE, SE kan ada di dalam bukan ada di dalam B, bahkan dia sama dengan B ya, SE ini. Berarti F-1SE ini merupakan aljabar sigma di X, jelas ya. Ini kan tidak lain, dia ini sama dengan F-1 dari B. Nah, berdasarkan teorema 31 tadi, jelas itu merupakan aljabar sigma di X. Kemudian E jelas subhimpunan dari SE ya. Ini kan aljabar sigma yang dibangkitkan oleh E, maka E wajib ada di dalam aljabar sigma ini, jelas gitu. Nah, dari sifat 1 lemma 21, sifat 1 itu apa? Kalau A itu subhimpunannya B, subhimpunannya X, maka FA itu subhimpunannya F B subhimpunan dari Y gitu ya. Sehingga kita punya sekarang bahwa F-1, oh berarti ini kita kayaknya perlu revisi ya. Ini bukan sifat 1 ya. Ini kalau saya tidak salah 1 2 3 4 ini sifatnya harus sifat nomor 4 ini seharusnya ya. Sifat nomor 4 kita cek. Sifat nomor 4. Nah, ini dia ya, harusnya yang ini ya. Harusnya yang ini. Jadi kan di sini adalah E, di sini adalah S E. Maka nanti F-1E subhimpunan dari F-1S E gitu ya, yang akan kita pakai. Sehingga kita sampai di sini tadi ya, sehingga kita punya F-1E itu subhimpunan dari F-1SE. Lanjut, ingat F-1E ini ada di dalam X loh ya, ini ada di dalam X. Jadi dia ini adalah subhimpunannya si X. Itu adalah subhimpunan dari X. Nah, kemudian dari F-1 itu coba kita bentuk aljabar sigma. Jadi kita bikin S F-1E, artinya aljabar sigma yang dibangkitkan oleh F-1E. Tentunya ini adalah aljabar sigma terkecil di X ya, yang memuat F-1E ya kan. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa ya F-1E wajib dia termuat di dalam aljabar sigma yang dibangkitkan oleh dirinya ini gitu kan. Ini aljabar sigma yang memuat ini, dan dia adalah aljabar sigma terkecil. Sementara F-1SE tadi kan dikatakan dia adalah aljabar sigma ya. F-1SE ini adalah aljabar sigma di X, dan ini juga memuat
ini ya, dia juga memuat F-1E jelas ya. Karena E ada di dalam SE. Ya, ini lihat nih. Begini. Ya, karena berlaku ini. Nah, sehingga posisinya sekarang lebih besar manakah kalau bisa dipertanyakan ya. Lebih besar manakah antara F-1 SE dengan SF-1? Ini kan sama-sama aljabar sigma yang memuat ini. Nah, perhatikan. Karena ini adalah aljabar sigma terkecil yang memuat ini, berarti ini ada di dalam sini ya. F-1E ini ada di dalam F-1 SE. Oke ya, jadi clear ini. Nah, kemudian sekarang kita akan definisikan suatu subhimpunan S aksen di Y yang berisi apa? Anggota subhimpunan dari Y. Kita bentuk kelas ya, kita bentuk kelas S aksen ini yang berisi subhimpunan Y yang inverse image-nya itu ada di dalam SF-1E ya. Inverse image-nya ada di dalam SF-1E. Maka dari sini jelas ya bahwa E sendiri itu akan ada di dalam S aksen ya. E sendiri itu akan ada di dalam S aksen. Karena apa? Karena anggotanya S aksen ini itu inverse image-nya ada di dalam sini. Dalam aljabar sigma yang dibangkitkan oleh F-1E. Maka aljabar sigma ini sendiri kan jelas tadi dia lebih kecil daripada ini ya. Maaf, F-1E sendiri kan lebih kecil daripada ini. Lebih kecil daripada aljabar sigma SF-1E. Sehingga untuk semua anggotanya E itu pasti harus ada di dalam S aksen ini ya, harus ada dalam S aksen ini karena dia ketika dipetak di inverse image kan pasti masuk di sini juga gitu. Oke, jadi clear bahwa E ini itu subhimpunannya S aksen. Sehingga berdasarkan lemma 21 ya, sifat nomor berapa ini ya? Berarti ini kalau nggak salah nomor 5 ya, nomor 5 kalau nggak salah. Oh, nomor 4 ini sifat nomor 4 ya, sifat nomor 4 lemma 21 silahkan dicek, akan berlaku F-1E itu subhimpunan dari F-1 S aksen ya. Lalu F-1 S aksen sendiri jelas dia adalah subhimpunan dari aljabar sigma S aksen, aljabar sigma S F-1E. Oke ya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa S aksen tadi merupakan aljabar sigma. Nah, jelas Y itu anggotanya S aksen karena apa? Karena X itu yang tidak lain adalah inverse image-nya Y. X ini ada di dalam aljabar sigma ini ya, jelas ya. Karena ini adalah aljabar sigma berarti X wajib ada di dalam sini. Ya, ini akan aljabar sigma di X ini. Nah, kemudian sekarang untuk setiap BI anggota S aksen kita coba gabungkan. Maka kita bisa tuliskan bahwa gabungan ini sama dengan, kalau ini kita petakan balik ya ke X F-1 dengan menggunakan F-1, lalu kita gabungkan maka tentunya ini kan akan menjadi sama dengan gabungan ya, gabungan dari F terus F-1 dari BI ya, begini. Nah, gabungan I dari 1 sampai N ya, tentunya ini akan sama dengan F-1BI dipetakan balik oleh F, dipetakan kembali oleh F, sehingga akan kembali menjadi BI ya, sama. Lalu gabungan karena gini, karena setiap F-1BI ini anggotanya S F-1E gitu ya, setiap F-1B ini, maka kalau digabung juga akan anggotanya ini ya, hasil gabungannya juga anggotanya ini. Jadi ini itu juga anggotanya S F-1E. Nah, sehingga kalau dia yang di dalam kurung besar ini adalah anggotanya S F-1E, maka kalau dipetakan oleh F ya akan kembali ke S aksen ya.
akan kembali ke S aksen, sehingga bisa diterima bahwa gabungan BI ini adalah anggotanya S aksen. Oke, jadi ini syarat nomor 2 dari aljabar sigma sudah terpenuhi. Selanjutnya sekarang untuk setiap B anggota S aksen berlaku bahwa F-1B komplement, oke, F-1B komplement itu adalah anggotanya SF-1E. Ya, jelas ya. Karena SM-1E ini kan aljabar sigma. F-1B itu juga anggotanya SF-1 sesuai definisi dari S aksen tadi ya. Sesuai definisi dari S aksen, maka F-1B itu anggotanya SF-1E. Lalu karena SM-1E ini adalah aljabar sigma, maka komplemennya ini juga anggotanya dia. Ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan BC yang tidak lain adalah ini. Lihat nih, BC adalah F-1B terus diambil komplemennya. Oke, sehingga BC yang bisa kita tuliskan sebagai F dari F-1B. Jadi F-1B diambil komplemennya ya. F-1B kan tadi kan ini kan adalah anggota dari ya, S F-1E ya kan. Nah, kemudian diambil komplemennya di dalam sini, maka dia juga tetap anggotanya F. Jadi ketika diambil komplemennya, maka dia juga anggotanya S F-1E ini, karena S F-1E ini adalah aljabar sigma di X. Nah, kemudian anggotanya ini tadi yang merupakan hasil komplemen ini, kalau dipetakan oleh F ya akan kembali ke S aksen, gitu ya. Nah, B komplemen kan bisa dituliskan seperti ini ya. B komplemen bisa dituliskan seperti ini, berarti B komplemen itu anggotanya S aksen. Oke, jadi sampai di sini kita sudah tunjukkan bahwa S aksen itu merupakan aljabar sigma di Y, dan dia juga memuat E ya. Dia memuat E. S aksen itu tadi memuat E. Nah, ini ya, memuat E. Dia adalah aljabar sigma di Y yang memuat E. Nah, karena aljabar sigma terkecil yang memuat E itu adalah SE, berarti si S aksen ini lebih besar, katakan gitu ya, lebih besar dibandingkan SE ini, sehingga S aksen inilah yang memuat SE. Jadi dapat dituliskan bahwa SE itu dimuat oleh S aksen. Oke. Selanjutnya berdasarkan sifat 4 lemma 21 ya. Karena SE itu subhimpunannya S aksen, maka F-1SE subhimpunannya F-1 S aksen. Kemudian F-1 S aksen tadi kan subhimpunannya S F-1E, maka saya bisa tulis di sini S F-1E. Lalu kemudian ini kan aljabar sigma nih, ini kan aljabar sigma di X tentunya ya, di X. Nah, FE sendiri tentu F-1E sendiri nih itu jelas subhimpunannya ini ya, subhimpunan dari si ini saya perpanjang aja. Nah, subhimpunan dari F-1 SE itu. Karena apa? Karena E saya tulis di sini aja. Karena E itu subhimpunannya dari S E. Ya. Berarti F-1E juga subhimpunannya F-1 SE. Nah, lalu kalau dari F-1E ini kita bangkitkan aljabar sigma, maka kita peroleh ini kan. Maka jelas kita punya, saya hapus dulu ini, kita punya F-1E ini subhimpunan dari S F-1E. Lalu ini kan adalah aljabar sigma terkecil yang memuat ini. Nah, sementara ini adalah aljabar sigma yang juga memuat ini. Nah, karena ini yang terkecil berarti ini yang termuat oleh F-1 SE. Oke ya. Jadi sekarang kita punya, saya hapus lagi. Saya punya relasi seperti ini. Ya, SF-1E subhimpunannya F-1 SE itu subhimpunannya F-1 S aksen, terus F-1 S aksen ini subhimpunannya S F-1E. Lihat ujungnya kanan kiri sama ya.
Nah, kalau kanan kiri sama, maka jelas ini sebenarnya tandanya adalah sama dengan ya, sehingga kita simpulkan bahwa kalau ini kita ini kita lupakan, kita buang ini, maka kita dapati bahwa F-1E itu memuat S ini, tapi dia juga termuat di sini. Ya, berarti simpulannya F-1SE itu sama dengan SF-1E. Oke ya. Sehingga sekarang karena B itu adalah aljabar sigma yang dibangkitkan oleh E, maka ini saya ganti dengan B ya. Ini semua saya ganti dengan B kaligrafik ya. Saya hapus. Ini saya ganti dengan B. Nah, maka F-1B itu sama dengan F-1SE sama dengan SF-1E ya. Nah, berarti F-1B ini adalah aljabar sigma ya kan, aljabar sigma di X. Memang kebetulan di sini aljabar sigma terkecil di X yang memuat apa? Yang memuat F-1E. Intinya adalah berarti kalau F-1B itu adalah aljabar sigma di X, berarti F itu terukur. Ya, jadi itu pembuktian dari arah yang sebaliknya tadi, arah kanan ke kiri. Gitu ya. Jadi sampai di sini berarti sudah terbukti dua arah, sehingga klaim dalam teorema 32 ini ya, teorema 32 ini sudah terbukti. Baik, jadi untuk materi kali ini saya mungkin cukupkan sampai di sini dulu, karena di sini mungkin kita cukup detail dalam proses pembuktian ini, sehingga mahasiswa diharapkan untuk bisa mengulang kembali penjelasan tadi agar mendapatkan pemahaman yang utuh ya. Baik, saya akhiri untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.